Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah. Tini duduk di beranda rumah neneknya, memandang jalanan desa yang mulai sepi. Di tangannya tergenggam surat terakhir dari ibunya, Surti, yang dikirim 6 bulan lalu. Biasanya setiap 6 bulan sekali surat baru akan tiba, membawa kabar dan uang hasil kerja keras ibunya di negeri orang. Namun kali ini surat yang dinanti belum datang juga. Hati Tini mulai gelisah, rasa cemas menggelayuti pikirannya. Apakah ibunya baik-baik saja? Malam itu, saat neneknya selesai sholat, Tini memberanikan diri bertanya, "Nek, siapa yang dulu mengajak ibu pergi kerja ke Arab?" Nenek menghela napas panjang sebelum menjawab, "Pak Kades, nak. Dia yang mengurus keberangkatan ibumu." Mendengar itu, Tini segera mengambil keputusan. Esoknya ia pergi menemui Pak Kades yang kebetulan adalah ayah dari sahabatnya sendiri. Dengan penuh harapan, ia mengetuk pintu rumah besar di ujung desa. Saat pintu terbuka, wajah Pak Kades terlihat kaget melihat Tini berdiri di ambang pintu. Namun, raut wajahnya segera berubah dingin. "Ada apa kau kesini?" tanyanya ketus. "Saya ingin tahu, Pak, apa Bapak tahu kabar ibu saya? Beliau belum mengirim surat sudah lama sekali." Pak Kades mengerutkan kening dan menjawab dengan nada tak acuh. "Aku tidak tahu, banyak orang yang kubantu berangkat ke luar negeri. Aku tak mungkin tahu kabar satu persatu." Tini terdiam, hatinya terasa semakin berat. Ia pulang dengan langkah gontai, hatinya dipenuhi rasa kecewa dan ketidakpastian. Namun, sesampainya di rumah, nenek menyambutnya dengan wajah penuh harap. "Tini, ada surat untukmu." Tini buru-buru meraih amplop yang diberikan neneknya. Tangannya gemetar saat membuka surat itu, matanya membesar ketika membaca isinya. "Tini, ibu sedang dalam masalah besar. Ibu sekarang ditahan oleh polisi di Arab. Jangan khawatir, nak, ibu kuat, besok akan menelponmu. Pergilah ke kabupaten, temui saudaramu di sana. Ada hal yang penting harus kau ketahui." Surat itu membuat tubuh Tini lemas, air mata mengenang di pelupuk matanya. Malam itu ia hampir tak bisa tidur menunggu esok, dengan hati yang dipenuhi ketakutan. Keesokan harinya, di rumah saudara ibunya di kabupaten, telepon yang dinantikan akhirnya berdering. Dengan tangan gemetar, Tini mengangkatnya. "Halo, Ibu," suara Tini bergetar. Dari seberang terdengar suara ibunya lirih, namun tetap tegar. "Tini," ibunya minta maaf. "Ibu harus kuat, ibu akan dihukum mati." Seakan ada petir yang menyambar hatinya, Tini terpaku. Air mata yang sejak ditahan tadinya akhirnya jatuh. "Tidak, ibu pasti bisa pulang. Aku akan mencari cara, aku akan menolong ibu." Tini menangis. Namun suara ibunya tetap lembut, "Sabar, nak. Apapun yang terjadi, jadilah perempuan kuat." Telepon terputus. Tini menatap gagang pintu yang kini sunyi. Dengan sekejap dunianya seakan runtuh. Namun di balik kesedihannya ada satu hal yang tak pasti. Ia tak akan tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu yang menyelamatkan ibunya.